karena saat ini single locker belum dibutuhkan. Ya kan Blacklist melawan EVOS Legend. Iya, kayaknya wasting resource juga kan. Kita lihat. Oke sih kalau mau membuka, tapi wah, tahan badan aja pakai Uranus kah? Esmeralda dulu dia mungkin counter Poveus. oke. Bisa anti match Esmeraldanya bisa ke arah Clover Zilong. Nah, Zilong Itu di lock ya? Belum ya? belum ada battle spellnya, artinya belum di lock. Masih shadow pick aja. Eudora tadi udah mulai kelihatan. Hajizi juga sempat beberapa kali menggunakan Eudora, dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada Terisla. Kalau Terisla oke aja sih kalau menurutku, karena tidak akan ada yang bisa nembus dengan gampang, apalagi single target lockdownnya terlalu banyak dari Fast Legends. Dan tim fightnya bakal kuat banget karena udah ada 3 hero dive ini yang ada di lini belakang. Ketika Terisla hajar itu bakal langsung di lock. Tapi ini bakal strong banget di area team fight-nya harusnya. Oh, have Ruby? Kita lihat guys. Wah, ini Fast Legend kalau sampai kalah lagi agak paham deh. Gagal final Indo versus Indo sih. Dan Alter Ego juga belum tentu bisa ngalahin Blacklist, kan Blacklist ini kuat cok, serius. Dia temponya bagus. Permainannya di reset seolah-olah nggak punya Farsha gitu loh, kayak nggak ada Farsha kok dilawannya, tenang kita It's gonna be late game gak sih? Ditabrak kita. It's gonna be late game karena dari EVOS Legends ini PR banget untuk nembusin defensif yang dimiliki sama Blacklist karena ada faktor exploit dan juga gift. Nggak rugi sih, aku di rugi faktornya. Enggak, untuk maksudnya nembusin kayak minionnya kan punya 2 high ground juga. Iya, emang mereka punya 2 high ground, mereka bisa banget untuk nembusin ke arah high ground, tapi PR-nya mereka emang ada di export dan gift. Cuma yang bakal jadi kunci jawaban dari Blacklist adalah Ruby-nya. Gimana caranya Ruby dikasih farming dari awal di gold lane biar dia benar-benar dapetin banyak banget momentum dan banyak banget gold, sehingga nanti dia bakal ahead banget. Dan dalam menurut kemungkinan nantinya dia akan sedikit agak rusuh di team fight karena dia kombonya benar-benar masuk banget sama Yi. Dan last pick-nya ternyata masih di Uranus. Sama anti match Clover dengan Esmeraldanya, Wan dengan Farsha, lalu Versik dengan Hayabusa, dan Rek dengan Popolan Kupa. Ini wah, berat ini aja sih, berat di gimana nanti RKT nahan badan, karena di sana di Blacklist International mereka punya healer, artinya mereka bakal bisa banget untuk bermain sustainability, durability, fight jangka panjang, tarik ulur. Ini fokus. Tapi untuk EVOS Legends mereka punya source damage yang cukup tinggi dan juga bisa dibilang salah satu frontliner yang benar-benar mematikan, Uranus. Karena lagi-lagi belum ada burst damage di sini. Kebanyakan di damage per second. Ya kita ambil contoh, export, lalu ada Ruby juga nggak terlalu burst damage banget, dan tidak akan ada yang bisa menumbangkan Uranus. Paling stopper doang yang bikin ini ya. Uranusnya keganggu. Ya, asalkan Uranusnya berhasil fat, ini bakal bahaya banget untuk dari teman-teman Blacklist International. Oke, kita lihat. Dan inilah dia game yang kedua antara EVOS Legends versus Blacklist International. Dicicil. Combo Improv Impostor Profesor, dan kita ada di game yang kedua di Cider Match juga kali ini karena 1-0 sudah diamankan oleh Blacklist International. Kenapa Xbox-nya nggak di ban? Game away from Blacklist, dan ini adalah di final upper bracket hari yang keempat menuju besok hari yang kelima, dan kali ini RKT dalam sebuah ancaman. Dia dikejar langsung dengan fire missile, mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi masih bisa ada retribution dan diamankan bahkan sama Wise dalam keadaan dia Viraga armornya pecah. Lagi-lagi Blacklist amankan banyak sekali objektif jungle di awal game. ini menjadi permainan yang lumayan agresif ya. Bisa kita lihat dari kedua belah tim, walaupun dari Blacklist International tadi lebih dalam posisi yang lebih lumayan menguntungkan, tapi Clover dia jalan langsung. Udah nggak ada flicker sih. Langsung menghajar kalah Hadizi, tapi nggak mau terlalu dikomit karena kalau sampai dibalikin itu bakal bahaya banget. Yes, dan kali ini melihat Versik yang mengamankan orange buff terlebih dahulu, artinya dia akan punya purple buff di menit yang kedua nanti ketika satu turtle. Berbalik dengan seorang Wise yang dia memilih ke arah purple buff terlebih dahulu karena dia lebih membutuhkan orange buff untuk slow effect tambahan dan true damage ketika dia melakukan satu turtle. Perbedaan fighter dan juga assassin ketika menggunakan energi. Bahkan kalau misalnya dari export dia nggak terlalu butuh mana. Gak ada mana untuk seorang export, dia membutuhkan full reduction. Skillnya terus-terusan ya, Be, ya. Itu dia, temperatur panas untuk slow effect, dan kali ini udah mulai set up, dan Wise hilang di early game seperti ini. Hayabusa dan Versik juga tukarkan 1-1, sementara itu lihat di menit 1:54 kalau mantep. Dua healer. Ini jangan sampai blunder aja, Cok. Langsung ditumbangkan karena rotasi mereka tadi di arah bottom lane, dan Haji kali ini dalam bahaya, boleh dipukulin aja. Iwan pun berhasil mendapatkan poin killnya. Satu lagi, 2-1 untuk EVOS Legends. Mereka bermain dengan super agresif. Nah, dia malah jadi PR karena untuk clearing minion di awal memang Blacklist agak sedikit PR dari gold atau EXP lainnya. Hanya saja ada strike.
Langsung dibakar begitu saja walaupun hampir saja tercuri oleh Anti-Match tapi diambil oleh Meanwhile, Turtle Pit terjadi timpa juga. Turtle masih bisa diamankan oleh seorang Versik. Coba tuh dikejar-kejar sama seorang Edward area udah sekarat banget. Dan akhirnya Versik harus merugikan Turtle Buff yang tadi dimilikinya langsung hilang karena ter-take down. Gila, Edward masih punya absorb damage juga, ngadu regen HP-nya sama Anti-Match. Wow. Itu Anti-Match dia bakal berat banget sih untuk dikontes sama seorang Popheus seperti ini. Karena balik lagi ya, Popheus ini kan membutuhkan dash, sementara dash dari Uranus itu cuma ada di Treasure One dan dia dapetin absorb damage. Apalagi Ionic Edge bisa terus-terusan stack kan, dan kalau Popheus terlalu ada di depan dan berhasil dikumpulin stack 4 biji, itu bahaya banget loh, sakit banget. Dimakan ini. Ini Anti-Match kayaknya bakal lebih unggul di bagian EXP laner, dia nge-freeze lane-nya. Coba untuk bermain lebih agresif lagi dan lagi Treasure One-nya. Gunakan dan lihat Versik gak mau kalau jungle Kramernya diambil, Retribution di pop out dan kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Anti-Match yang bahkan dia unggul satu level daripada Wise-nya. Pernah tapi pasti, Gold Buff pun mencoba untuk dihajar sama seorang Wise walaupun Anti-Match mencoba untuk mencuri tapi ternyata gagal. Ionic Edge pun tidak bisa memberikan damage yang terlalu besar, malah lumayan sakit. Meanwhile di bottom lane, Clovernya terlalu banyak menahan damage dari outer bottom turret dan juga Oheb yang udah sekarat banget ternyata tidak ter-take down karena Iwan udah sangat sekarat. Yif datang dari tengah, apakah bisa menumbangkan Iwan yang lagi bersembunyi dari Rico? Ternyata sempat Rico dengan waktu sekitar split second aja. Yes, dan kali ini langsung setup lah ulang dari Clover karena dia tidak memiliki mana yang cukup, artinya dia tidak melakukan spam terhadap Frostmourne Shield-nya. Mau nggak mau, untuk beberapa detik ke depan tidak akan ada Clover dalam sebuah teamfight karena dia darahnya setengah. Golis dan Oheb, dia udah pulang kali ini. Dia ready untuk 1v1 situation di area bottom lane. Ini menjadi step ahead ya untuk teman-teman dari Blacklist, terutama Oheb yang tadi sempat pulang dan kali ini Minionnya masih bertemu. So, bahkan seorang Clover pun nggak bisa ngehajar para auto bottom turret, tetapi dari Clover dia nggak ada mana lagi. Mau nggak mau dia harus mengeluarkan recall-nya. Yes, RKT di area top lane. Coba untuk setup terlebih dahulu Bayram Kupa, langsung mencoba untuk di pop out dan bahkan dari Edward mencoba untuk mengincar Anti-Match. Anti-Match masih bisa mundur untuk menyelamatkan diri dan RKT juga masih ada Cyclone Eye, recall for safety. Turtle-nya pun udah mulai up lagi dan dari Blacklist beserta EVOS Legends mereka mencoba untuk skirmish dan juga Shadow Kirunya malah menuju ke arah Minion dan ini menjadi sebuah kerugian karena Turtle udah 3-1 Bardara terakhir. Apakah bakal diambil sama Wise? Yes, tentu aja aman karena gak ada kontes dari EVOS Legends. Yes, dan bahkan kali ini War X sudah dimiliki oleh kedua jungler. Coba untuk diambil terlebih dahulu. Retribution sudah tidak dimiliki oleh kedua belah jungler, tapi hanya ada seorang Versik di sini mencoba untuk mengganggu dengan kuat Shadow. Shuriken, Shadow Kill masih cooldown karena tadi sudah digunakan di bagian mid lane. Yep, mau nggak mau nggak on point ya tadi ya. Mungkin dia arahnya tadi menuju ke arah Haji kan, tapi malah Shadow Kill-nya menuju ke arah Minion, itu yang membuat sedikit kerugian bisa dibilang. Yes, dan Blacklist International. Wah, gila sih, gua nggak bisa berkata sih. Ini tergantung rotasinya sih, rotasi cepat-cepat dia dapat sih. Untuk menghipnotis ulang EVOS Legends, dan sementara itu di sisi top lane EXP laner kita agak sedikit kesulitan. Edward Anti-Mage benar-benar lebih mendominasi kali ini di bagian top lane. Uranus yang sudah dimainkan di game yang kedua. Item Kupa digunakan menuju ke arah Oh My Venus yang dari udah berkurang 1 bar walaupun belum ada follow up dari teman-teman di EVOS Legends karena itu terlalu beresiko kalau sampai dibalikin keadaannya. Sedangkan dari EVOS Legends, Clover pun di arah bottom lane berhasil terus-terusan mendorong minion yang ada. Tapi dari seorang Clover nggak mau ngambil resiko untuk ngerukin gold setara tadi ketika masih ada. Oheb kali ini sudah mulai melakukan rotasi dan bahkan One-nya terbakar di depan sana di Palu Gada. Apa lu mau gua ada dari War Manipulation di pop out. Commit untuk seorang Clover di arah bagian gold lane dan River menjadi saksi di mana Clover dikejar dan bahkan dihilangkan minusan dengan Palu Gada dari Edward. Mau tidak mau dia harus menggunakan Falling Star Moon-nya dan tapi itu membuat Demonic dari seorang Edward pun open dan dia langsung loncat menuju ke arah Clover walaupun EVOS Legends berhasil melakukan mirroring yaitu mendapatkan top outer turret dari Blacklist. Yes, dibalaskan lagi lihat bagaimana Anti-Match menahan dengan Ionic Edge-nya. Apakah ada escape mechanism dari Edward mencoba untuk berlari terlebih dahulu ngambil absorb damage semua yang ada. Shadow Kill lagi menjadi Oh My Venus yang akan menjadi korban pertama kali ini dari tangan seorang Versik 2-1, tapi kali ini di sisi lain Wise juga masih membutuhkan Edwardnya ditahan udah susah nih. Yang penting jangan blunder aja. Kalau Wise nggak terlalu ini.
pergerakan anti-match dari arah top lane, dia langsung pindah ke area bottom lane untuk segera mengejar ke arah targetnya. Tapi Mirage Armor-nya baru aja dihancurkan dengan Falling Star Moon yang dimiliki oleh seorang Clover. Edward mencoba untuk menghambat pergerakan EVOS Legends mendapatkan turtle-nya, tapi Better Airstrike di pop-up, Real Penetration juga di pop-up, masih bisa di retribution sama seorang Versik, dan juga Shadow Kiri dikeluarkan, killing didapatkan oleh seorang Versik. Edward berusaha untuk menghajar lagi, tapi anti-match-nya dia ebot-ebot di lane of down, langsung dihajar dengan Ionic Edge. Haji dan juga 3-1 bar lagi, masih dikejar sama seorang anti-match juga Clover, berhasil di takedown dan EVOS Legends berhasil mendapatkan outer middle turret. Yes, kehilangan 3 hero tentunya merupakan menjadi sebuah mimpi buruk bagi Blacklist International karena mereka kali ini sudah ketinggalan dari sisi goldnya, dan bahkan Turtle barusan diamankan oleh Versik dengan retribution yang sangat on point. Lihat bagaimana setupnya, walaupun sudah ada reward manipulation, tapi tidak ada Viraga Edwardnya ditahan, Cok. tidak ada damage per second yang cukup tinggi ketika mengincar Turtle, dan retributionnya juga sudah digunakan. Retri Warkop is real. Muncul tiba-tiba, sementara itu anti-match menahan badan semua lini damage di bagian depan. Dia zoning out sendirian karena dia punya absorb damage dan regen HP yang sangat tinggi, sehingga membuat Clover dan kawan-kawan makin bebas untuk memisahkan barikade team fight dimiliki oleh Blacklist International. Anti-match, dia perlahan tapi pasti udah mulai gendut. Tandanya dia bisa banget nahan banyak damage dari teman-teman Blacklist kalau mencoba untuk mengejar karena dia. Tapi ditarik dengan Ammo Vendor-nya, One ketahuan dia ada rumput, langsung Peter Esrake pun gagal, masih bisa untuk kabur dengan Wings by Wings-nya, tapi Road Penetration juga di pop-up, tidak berhasil mendapatkan hasil yang maksimal. Yes, bahkan dipaksa untuk mundur juga oleh Oheb. Oheb masih mencari targeting, kali ini mencoba untuk Nah, mati tuh Xbox-nya, mati, nice. Hati-hati Clover, bahkan di sana ada Void Crystal hilang juga dari Wise-nya, sementara di sisi lain harus ada kehilangan satu juga dari seorang anti-mage. Satu tukar satu di bottom lane, tapi Versik mendapatkan poin kill tambahannya, sementara sudah ada Heart of Flame Clover sendirian. 1v3 situation, coba untuk bertahan. Nggak mati, keren sih. Nah, nice. Dari seorang One, langsung melahap satu dari Oh My Venus, shutdown juga didapatkan. Unstoppable dari Versik di bagian mid lane. Ini benar-benar pergerakan yang baik dari Versik. Dibalas, Kalau seandainya KB perhatiin, dia nggak pernah join fight loh. Dia selalu melakukan split push dari area top lane, dan Oheb mau kandidat menuju ke arah 2 hero sekaligus. Don't Run Wolf King, Rek dan juga One mencoba untuk ditahan pergerakannya. Feather Airstrike akhirnya di pop up, ditambah reload manipulation, dibalas sama seorang Haji, masih bisa kabur dengan Wings by Wings dengan 1 bar darah terakhir, tapi Oheb darahnya udah sekarat banget, masih bisa selamat. Sedangkan dari EVOS Legends, mereka bergerak ke objektif yang besar, yaitu Lord yang pertama. Yes, apakah mampu Blacklist International kayaknya nggak bakal melakukan kontes sama sekali. Shadow Kill bahkan langsung dikomit oleh seorang Versik. Bobby mengamankan satu lagi, kali ini Lord objektif yang cukup mahal di menit yang ke-9. EVOS Legends seolah membalaskan dendam mereka di game yang pertama. Mereka mencoba untuk mengamankan semua objektifnya, dan lihat apakah Blacklist International tanpa Immortal Device kali ini masih OTW, hanya bermodalkan Hajizi dengan menggunakan reward manipulation. Apakah mereka mampu untuk melakukan defense di bagian high ground? Edwardnya ditahan, Ini Cok. benar tempo yang stabil dari EVOS Legends yang membuat Blacklist sedikit kebingungan karena Versik selalu berpisah, dan kali ini Quad Shadow digunakan hanya untuk mencoba memancing resource yang dimiliki oleh Blacklist International. Lordnya udah mulai masuk ke arah depan, tapi Versik dia menjaga jarak, mencari-cari celah kapan dia akan masuk ke arah belakang. Quad Shadow pun langsung dipapa begitu aja, masih keluar. Dia belum mau menggunakan Shadow Kirunya, dan juga disedot-sedot, mulai dilompat-lompati. Edward menuju ke arah belakang, Rek dan juga Wandara udah sekarat banget, tapi datang Versik, sang Power Rangers mencoba untuk menyelamatkan 2 orang temannya dengan Shadow Kiru. Mau sakit dia bakal seorang Versik, dihajar lagi dengan Shuriken-nya, dan Anjmi juga berhasil mendapatkan double kill. Hampir aja ini bakal menjadi momen, karena dari EVOS Legends mereka belum mau fokus ke arah base, mereka terus-terusan menghajar triple kill untuk seorang anti-match, dan juga bottom base turret beserta middle base turret dihancurkan. Ternyata Oheb berusaha untuk melakukan defense sendirian, dihajar sama seorang Versik. Emang ada menuju ke arah seorang minionnya untuk dihabisi. EVOS Legends base dari Blacklist International terbuka lebar, mereka langsung dihajar, dan kemenangan game yang kedua dibalas, Cok. untuk EVOS Legends. Satu sama di game yang kedua. EVOS nih, bos. Bagaimana mereka mengamankan satu Tapi source Lord yang terakhirnya sangat amat mahal dari EVOS Legends. Mereka langsung mengamankan eksekusi yang cukup matang, 15-6. Nah, dia skor yang diberikan oleh EVOS Legends, satu sama skornya juga